Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu kedengeran? Dengeran ya. Bagaimana kabarnya Pak? Kalau ibu baik-baik? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, salam kehormatan kepada bapak-bapak, para kesepuhan, para tokoh agama, tokoh pemuda, guru-guru, dan tak lupa juga khususon. Nah, ini khususon. Kalau sudah khusus Pak, berarti ini nomor 1. Ibu-ibu yang berada di atas, yang insya Allah menjadi calon ahli-ahli surga. Amin ya Allah. Ibu tahu nggak kenapa ibu-ibu itu dikatakan ibu-ibu itu calon ahli-ahli surga? Tahu Bu? Kenapa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, orang yang pertama kali masuk surga itu ibu-ibu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, tuh Bu, yang masuk surga pertama kali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Ibu-ibu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, pas di belakang Nabi ada seorang wanita. Wahai wanita, apakah engkau nantinya akan masuk surga setelah aku melangkah ke dalam surga? Na'am wahai Rasulullah, betul, saya yang akan masuk ke dalam surga. Kaget Rasulullah. Emak-emak katanya masuk surga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, apa amalan ibu sehingga ibu bisa masuk surga setelah saya? Rupa-rupanya Pak, amalan ibu itu ketika suaminya meninggal, anaknya menjadi yatim, ia mendidik anaknya, ia menafkahi anaknya, ia ajarkan anaknya ilmu-ilmu agama yang bermanfaat, ia simpan anaknya di tempat-tempat yang terbaik. Itu amalannya. Luar biasa ibu-ibu. Jadi ada yang nyeletuk Pak langsung ibu-ibu. Kalau begitu saya doain suami saya cepat mati Pak Ustaz. Jangan Bu. Nggak gitu alur ceritanya. Nah, ya Pak. Nggak gitu. Jadi ketika suaminya wafat, ya kawin lagi bukan. Ketika suaminya wafat, ibu-ibu itu menafkahi anaknya sendiri, mendidik anaknya dengan sendiri, membesarkan anaknya sendiri, hingga tumbuh dewasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu amalannya, sehingga ia bisa masuk ke dalam surga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Tuh, ibu dapat 1 poin daripada bapak-bapak, ya Bu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini pernah terjadi. Ketika itu ibu-ibu mengantarkan anaknya wisuda di acara wisuda di forum besar Bu. Kebetulan anaknya itu menjadi wisudawan terbaik. Menjadi wisudawan terbaik. Ketika naik ke atas panggung, ibu itu mendapatkan penghargaan dari Pak Rektor. Ditanya oleh Pak Rektor, Bu, suaminya kemana? Suami saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu, Pak Rektor. Oh, kenapa ibu nggak menikah lagi? Tawakal ilallah saja Pak Rektor. Saya yakin kepada Allah, insya Allah saya bisa membesarkan anak-anak saya, mendidik anak-anak saya. Alhamdulillah Bu, terbukti akhirnya ya. Iya Pak. Karena gigih
Karena bersungguh-sungguh yakin karena Allah Subhanahu wa taala memberi rizki. Ibu itu membesarkan anaknya, menjadikan anaknya yang terbaik di antara anak-anak yang lain. Jadi ditanya lagi, apa yakin ibu nggak akan menikah? Enggak. Ketika sahur, kami ini terasa sahur bersama bapak kami. Kami terasa bersama suami kami. Ketika berbuka, kami pun merasakan bapak dari anak-anak ini ada di sekitar kami. Tuh. Karena saya yakin Pak Ustadz, atas kerja keras suami saya, atas kerja keras dorongan, semangat yang diberikan oleh suami saya bisa membesarkan anak-anak saya. Kalau bapak-bapak beda. Istrinya meninggal, besoknya langsung cari pasti. Benar Pak? Gak yakin saya kalau bapak-bapak itu bisa membesarkan anak-anaknya. Bisa insya Allah, kalau yakin Pak ya. Tapi 98% kayaknya Pak Ketua. Ya, tapi insya Allah bapak-bapak di sini bapak-bapak yang soleh, bapak-bapak yang taat, insya Allah mendidik anaknya di tempat yang terbaik. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Nah, kata Pak Ketua Masjid tadi 7 menit. 7 menit pembukaan sekarang udah habis. Belum isi, Pak. Jadi sedikit saja, Bu. Tema kita pada hari ini, pada malam hari ini, yakni memanfaatkan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita awali dari berbuka puasa. Nah, nanti insya Allah saya ada jadwal lagi kalau Pak Ketua. Nanti kita lanjutkan. Kita awali dari berbuka puasa. Kebanyakan ibu-ibu nih, ataupun bapak-bapak, ketika mau menjelang buka puasa, bukannya banyak istighfar, tapi malah mengerjakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, hati-hati Pak. Percuma nanti puasanya. Hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak dapat pahala. Ketika kami di pesantren, Bu, Pak, kami kumpul baris santri itu, ada ribuan. Ketika menjelang buka puasa, banyak-banyak istighfar yang pertama. Astagfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minimal 200 dulu kami Pak. Kumpul bersama sebelum menjelang buka puasa, baca istighfar. Ketika bulan Ramadan itu Pak, amalan yang harus ditingkatkan dalam berzikir, yang pertama istighfar, yang kedua la ilaha illallah. Tuh Bu, dapat ilmu ya. Ketika bulan puasa, bulan yang penuh dengan berkah, apa yang harus ditingkatkan? 2 zikirnya, istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak tuh. Nah, selanjutnya setelah istighfar berdoa. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh, itu doa untuk sendiri. Tuh. Apal gak Pak? Apal Bu? Apal insyaallah. Itu artinya sangat-sangat bagus Bu. Allah itu sayang kepada hambanya yang mau minta maaf. Sayang kepada hambanya yang mau minta maaf, luar biasa. Ya Allah, hamba ini banyak salah ya Allah. Kalau dihitung mungkin dosa hamba ini melebihi gunung ya Allah. Kalau dihitung dosa-dosa hambamu ini ya Allah, lautan itu akan jadi daratan. Tak sanggup dosa hambamu ini ya Allah, begitu besar, begitu sangat tidak terhitung. Tuh. Makanya doa di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh. Istighfar, la ilaha illallah, doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah itu baca doa yang kedua. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bagus juga doa ini Pak. Kalau kita tahu maknanya luar biasa ya Allah, menetes air mata ini. Setelah minta maaf sama Allah, ya Allah, kalau engkau ridho ya Allah,
Kalau engkau sudah ridho, hamba ini akan masuk ke dalam surgamu. Kalau Allah sudah ridho, Bu, apa aja yang dilakuin, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan ya Allah, hamba minta berlindung dari murka-Mu ya Allah. Dari apa? Azab api neraka. Bapak sudah tahu mungkin ketika bulan Ramadan ini pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tapi kenapa ya di bulan Ramadan ini kejahatan semakin meningkat, Pak? Ya, betul nggak? Sandal hilang terus perasaan. Saya di Masjid Al-Amin tuh, Pak, pasti orang laporan 10 orang itu. Pak, sandal saya hilang. Pak, sandal saya hilang. 10 orang setiap hari. Kenapa? Sandal hilang. Ya sudah wajar lah. Ya, memang sudah hari-harinya sudah luar biasa. Orang berkumpul beribadah, ada juga yang jahatnya. Maka setan ketika bulan puasa itu dibelenggu, benar apa enggak? Hah? Benar. Cuman karena memang ada bibit-bibit setan di dalam diri itu, sehingga melakukan kejahatan. Ya. Udah berapa menit nih? Udah. 3 menit lagi. Kekenyangan habis makan seruit, Bu, tadi di rumah ayahanda Bapak Juprianto, ya. Biasa saya itu kalau makan, Pak, Bu, setelah taraweh, karena tadi sudah disediakan seruit, pindang patin segala macam, hantem aja sama saya. Akhirnya kekenyangan, nggak tahu nih ketua nanti kita suara untuk taraweh. Yang terakhir, Pak, yang terakhir ini terakhir. Ketika menjelang buka puasa banyak-banyak berdoa. Sudah membaca tadi, ya. Istighfar, la ilaha illallah, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Buka puasa, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma, minum, hilang dahaga ya. Tuh. Doa di situ, jangan langsung badok. Kebanyakan kita langsung badok, apa aja dihajar terus. Rujak, pempek, semua masuk ke dalam perut sampai penuh perut ini. Meledak, pengen meledak. Ya. Doa, Pak, banyak-banyak doa di situ, sayang, Pak. Ketika bismillah, ya Allah, semoga rizki yang Engkau berikan ini berkah ya Allah. Berkahkan umur kami ya Allah. Sampaikan kami ke dalam Ramadan yang akan datang ya Allah. Doa, jangan langsung dihantam nasi 2 piring. Udah itu, sayang. Ya Pak, doa banyak-banyak. Biasa kita Allahumma lakas subtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Ataupun zahabat zama'u wa talatil uruku wa sabatil ajru insya Allah. Doa di situ, ya Allah saya minta anak saya soleh ya Allah. Ya Allah saya minta umur saya berkah ya Allah. Ya Allah saya minta rezeki saya yang halal ya Allah. Tuh, insya Allah ketika itu langsung Allah kabulkan seketika, malaikat bersamaan mengucapkan kalimat amin. Sudah, Pak, berguguran dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Itu dapat amalan, Bu, ya, Pak. Ini dari Kiai, Bu. Nah, mungkin ini saja sedikit, Pak Ketua. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan untuk memanfaatkan bulan-bulan berkah dan makfir Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.